Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kalian akan belajar mengenai bilangan. Nilai yang harus kalian capai di bab ini adalah 78. Sebelum melanjutkan videonya, kalian persiapkan buku paket dan buku catatannya. Ketika video ini berlangsung, silahkan rangkum materinya, tulis contoh soal, serta kerjakan latihan soal yang telah diberikan. Selamat belajar, selamat melanjutkan videonya. Ya, kita mulai materinya. Dimulai dari tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi, diharap peserta didik dapat menjelaskan berbagai macam jenis bilangan dengan mengkaji dan mengamati dari berbagai sumber. Peserta didik dapat menjelaskan urutan pada bilangan bulat dan pecahan dengan mengkaji dan mengamati dari berbagai sumber. Itu tujuan pembelajarannya. Kita ke KKM. Tadi sempat dibahas ya, nilai yang harus dicapai 78. Oke, sekarang ke materi, siapkan buku catatan kalian, selamat mencatat dan selamat mempelajari. Materi yang pertama, jenis-jenis bilangan. Ada banyak jenis bilangan, kita mulai dari bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif. Jadi dia dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Itu bilangan asli. Lalu ada bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif dan 0. Jadi bilangan cacah itu dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu bilangan cacah. Dan seterusnya. Dan seterusnya itu maksudnya gimana Bu? Dan seterusnya itu sampai tahingga. Sampai 1000, sampai 100, 1000, dan sebagainya. Lalu kita ke bilangan bulat. Kalau tadi bilangan asli itu dimulai dari 1, bilangan cacah itu dimulai dari 0, kalau bilangan bulat terdiri dari bilangan negatif, 0, dan positif. Jadi kalau di garis bilangan seperti ini ya, ke arah yang positif ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau ke arah yang negatif ada 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Itu bilangan bulat. Nah, di sini ada bilangan rasional. Bilangan rasional itu kalau tadi ada bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, termasuk dalam bilangan rasional. Tapi di bilangan rasional ini ditambah dengan bilangan yang dapat dibentuk A per B, atau sering kalian dengar itu bilangan pecahan, itu ada di bilangan rasional. Jadi mencakup bilangan asli, bilangan bulat, bilangan cacah, dan pecahan di bilangan rasional. Contohnya di sini ada 0, 1 per 2, 1, 3 per 2, 2, dan seterusnya. Kalau ke arah yang negatif ada negatif 1 per 2, negatif 1, negatif 3 per 2, negatif 2, dan seterusnya. Kemudian, selain bilangan rasional ada juga bilangan irasional. Bilangan irasional itu bilangan yang mencakup desimal yang tidak dapat dibentuk A per B. Itu irasional. Di luar itu yang mencakup semua bilangan yang sudah Ibu bahas tadi ada bilangan real, bilangan yang mencakup keseluruhannya. Di luar bilangan real ada bilangan irasional. Bilangan irasional, maksud Ibu bilangan imajiner. Jadi di luar bilangan real ada bilangan imajiner yang mencakup bilangan-bilangan yang tidak dapat kita ketahui nilai pastinya berapa. Contohnya ada V. Di SD sudah belajar ya tentang rumus lingkaran, ada 2VR. V-nya berapa?
22/7 atau 3,14. Nah, itu hanyalah angka yang mendekati, tapi untuk pastinya tidak diketahui angkanya berapa, maka disebut bilangan imajiner. Keseluruhan ini disebut bilangan kompleks. Paham ya? Sekarang kita ke materi selanjutnya. Di sini ada mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Di SD sudah belajar kelas 3, kelas 5, kelas 6 dipelajari lagi tentang garis bilangan. Pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, nilainya semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri letak suatu bilangan, nilainya semakin kecil. Contoh di sini ada 1 kurang dari 5. Nih, 1 kan di sini ya, pada garis bilangan. 5 di sini. 5 lebih kanan letaknya dari 1, maka 5 lebih besar dari 1, atau dikatakan tadi 1 kurang dari 5. Di sini ada lagi 3 lebih dari negatif 5. 3 di sini ya. Negatif 5 di sini. Negatif 5 ada di sebelah kiri, 3 ada di kanan. Maka 3 lebih besar dari negatif 5. Bu, kenapa? 3 kan lebih kecil dari 5. Tapi karena 5 itu bilangan negatif, maka nilainya akan kecil. Terus di sini ada lagi negatif 1 kurang dari 1. Negatif 1 di sini ya, di kiri, kurang dari 1. Sama-sama 1, Bu. Tapi karena yang salah satunya negatif, maka nilainya lebih kecil. Terus di sini ada 0 lebih dari negatif 7. 0 kan di sini ya, di garis bilangan. Negatif 7 di sini. Negatif 7 ada di sebelah kiri, sedangkan 0 ada di sebelah kanan. Maka 0 lebih besar dari negatif 7. Membandingkan bilangan digunakan sebagai dasar mengurutkan besaran-besaran bilangan. Kita ke contoh soal. Nomor 1, berdasarkan tabel di bawah, urutkan minuman dari yang paling dingin. Di sini minumannya ada es teh, es krim, es batu, dan jus. Suhunya juga sudah tertera di tabelnya. Jawab. Di sini ada garis bilangan ya. Kalau kita ingin tahu minuman mana yang paling dingin, berarti kita lihat minuman mana yang suhunya berada di sebelah kiri. Di sini ada es batu ya, negatif 5. Itu berarti paling dingin. Selanjutnya ada es krim, negatif 4. Es teh, 2 derajat Celcius. Dan terakhir jus, 3 derajat Celcius. Paham ya? Sekarang kita ke contoh nomor 2. Urutkan bilangan-bilangan di bawah ini dari yang terbesar. Kalau tadi yang terkecil, sekarang yang terbesar. Otomatis kalau yang terbesar, kita lihat dulu bilangan positifnya. Di sini ada 176, 325, dan 293. Yang paling besar yang mana? Iya, betul. Yang 325. Maka di sini jawabannya yang paling besar itu ada 325. Lalu ada 293 dan ada 176. Kemudian kita lihat bilangan negatifnya. Mana bilangan negatif yang angkanya paling kecil? Berarti ini ya, negatif 162, negatif 285, dan negatif 374. Bu, kenapa ini kan 162 lebih besar, lebih kecil dari 374. Kok ini ditulisnya lebih besar? Karena dia negatif, maka semakin besar angkanya, semakin kecil nilainya. Sebaliknya, kalau di bilangan negatif angkanya kecil, semakin besar nilainya. Kita lanjutkan ke contoh soal nomor 3. Diketahui suhu udara di kota A adalah negatif 11 derajat Celcius. Suhu udara di kota B adalah 15 derajat Celcius. Suhu udara di kota D adalah negatif 24 derajat Celcius. Suhu udara di kota E adalah 23 derajat Celcius. Urutkan kota-kota tersebut dari yang paling dingin.
jawab. Yang paling dingin ingat ya tadi, yang nilai negatifnya paling besar. Berarti kota D di sini dengan suhu negatif 24 derajat Celcius. Lalu ada kota A dengan suhu negatif 11 derajat Celcius, kota B dengan suhu 15 derajat Celcius, dan kota E dengan suhu 23 derajat Celcius. Paham ya? Kalau masih kurang paham, silahkan dibuka buku paketnya. Di situ ada materinya juga. Sekarang kita ke materi selanjutnya. Mengurutkan dan membandingkan pecahan dan desimal. Bilangan-bilangan pecahan dapat diurutkan dengan cara mengubah bilangan-bilangan pecahan tersebut menjadi pecahan sejenis, membandingkannya, kemudian mengurutkannya. Jadi kalau kamu mau mengurutkan bilangan pecahan, kamu harus buat dulu pecahan itu sejenis atau sama penyebutnya. Kalau kamu membandingkan beda penyebutnya, tidak dapat dibandingkan karena dia beda jenis. Contoh, kamu membandingkan es teh manis dengan bakso. Kan dia beda jenis ya, yang satu makanan, yang satu minuman. Tidak dapat dibandingkan, kecuali kalau kamu membandingkan makanan dengan makanan lagi. Begitu. Kita ke contoh soal. Nomor 1, Bu Santi sedang berbelanja telur, terigu, dan gula. Beliau membeli 1/2 kg telur, 3/4 kg terigu, dan 0,4 kg gula. Urutkan belanjaan Bu Santi dari yang paling berat. Berarti kamu lihat yang paling berat yang mana? Dia jenisnya sama atau beda? Iya, jenisnya beda. Jadi tidak bisa dibandingkan. Kalau mau membandingkannya berarti kalian harus merubah dulu pecahannya agar sejenis. Kita lihat penjelasannya di sini ada berat telur 1/2 kg, berat terigu 3/4 kg, dan berat telur, maksud ibu gula, 0,4 kg. Yang lainnya pecahan. 0,4 kg-nya masih desimal. Kita rubah ke pecahan dulu. 0,4 dirubah ke pecahan. Karena dia satu angka di belakang koma, berarti dia per 10. Maka dapat ditulis 4/10 kg. Ini jawabannya untuk mengurutkan berat belanjaan Bu Santi, terlebih dahulu mengubah bilangan-bilangan pecahan tersebut menjadi pecahan sejenis. Kita lihat dulu, di sini tadi ada penyebutnya 1/2, berarti penyebutnya 2 ya. 3/4, penyebutnya 4. 4/10, penyebutnya 10. Lihat atau cari KPK dari 2, 4, dan 10. KPK-nya berapa? Ya, KPK-nya 20. Maka kita harus rubah penyebut-penyebutnya ini menjadi 20. 1/2, 2 dikali berapa biar hasilnya 20? Ya, dikali 10. Jadi atas kali 10, bawah juga kali 10. 1 kali 10, 10. 2 kali 10, 20. Kemudian di sini ada 3/4. 4 dikali berapa agar menjadi 20? Dikali berapa? Ayo, 4 agar hasilnya 20. Iya, dikali 5. Maka kalau 4 dikali 5, 3 juga harus dikali 5. 3 kali 5, 15. 4 kali 5, 20. Udah ya, ini sama. Sekarang terakhir ada 4/10. 10 dikali berapa biar hasilnya 20? Dikali 2. Maka 4 kali 2, 8. 10 kali 2, 20. Udah nih, sama semua penyebutnya 20. Kita lihat saja atasnya. Mana yang paling besar? Nah, oleh karena 15 lebih dari 10, 10 lebih dari 8, maka 15/20 lebih besar dari 10/20, lebih besar dari 8/20. Atau, tadi yang sebelum kita cari ya nilainya, 3/4 lebih besar dari 1/2, lebih besar dari 4/10.
Jadi, jika diurutkan belanjaan Bu Santi dari yang paling berat, ada terigu, telur, dan gula. Paham ya? Ya, ini adalah contoh soal terakhir. Urutkan bilangan-bilangan di bawah ini dari yang terkecil. 2 per 3, 0,8, 23 per 30, terakhir 50%. Kalau kita lihat, ini ada yang bentuknya desimal, bentuknya persen. Aduh, gimana nih Bu? Bingung. Jangan lu bingung, kita lihat. Ini kan penyebutnya 30 ya. 30 itu 2 per 3 bisa dibuat penyebutnya 30, 0,8 bisa juga, 50 juga bisa. Maka kita bentuk penyebutnya menjadi per 30. Satu-satu ya, kita buat 2 per 3 sama dengan 3 dikali berapa biar hasilnya 30. Ya, 3 dikali 10 kan, makanya atas dikali 3, bawah juga dikali 3. 2 dikali 10, 20, 3 dikali 10, 30. Ini sudah per 30. Setelah itu 0,8, ingat soal sebelumnya, dia desimal satu angka di belakang koma, berarti per 10. Maka 8 per 10 sama dengan 10 dikali berapa biar jadi 30? Iya, betul, dikali 3. 8 dikali 3, 24, 10 kali 3, 30. Kemudian di sini ada 23 per 30, nggak usah dirubah ya, karena dia kan sudah per 30 penyebutnya. Sekarang di sini ada persen, 50%. 50% itu kalau dibuat pecahan, bisa jadi setengahnya dari 100 kan ya? Iya, jadi 50 itu setengahnya dari 100, maka bisa ditulis 50% sama dengan 1 per 2. 2 dikali berapa biar hasilnya 30? Iya, dikali 15 ya, karena sudah ada di sini. Ya, pokoknya kalian cari bilangan yang jika dikali 2 itu hasilnya 30. Maka atas kali 15, bawah kali 15. 1 kali 15, 15, 2 kali 15, 30. Ini penyebutnya sudah sama semua ya, per 30. Dilihat, karena yang dimintanya terkecil, maka lihat saja atasnya itu 15 per 30 kurang dari 20 per 30 kurang dari 23 per 30 kurang dari 24 per 30. Jadi, urutan bilangan dari yang terkecil adalah, yang pertama ini ya, 15 per 30 atau 50%. Yang kedua, ada 20 per 30 atau 2 per 3. Selanjutnya ada 23 per 30, tadi nggak usah dihitung karena sudah ada di soalnya. Lalu yang terakhir ada 24 per 30 ini atau 0,8. Cukup sekian materi hari ini. Silahkan kalau kalian masih belum paham, belum mengerti, buka lagi buku paketnya, belajar lagi. Setelah ini akan ada Google Form, silahkan kalian isi latihan soalnya, isi nama dan kelas dengan lengkap, jangan sampai salah kelas. Tulis jawabannya atau caranya itu di buku kalian, jawabannya silahkan pilih di Google Form-nya. Oke, cukup sekian dari Ibu, selamat mengerjakan tugas, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.